Kerajaan-kerajaan di Sulawesi Utara. Semenjak abad ke-15, di Kepulauan Sangihe Talaut telah berkembang berbagai kerajaan sebagaimana yang dicatat oleh Antonio Pigafetta, juru tulis Magellan. Berdasarkan catatan tersebut di Sangihe terdapat 4 raja, 2 raja di Siau, serta 1 raja di Tagulandang. Meskipun demikian, menurut catatan F. Valentin, sekitar 3 abad setelah itu menyebutkan bahwa mulanya di kawasan tersebut hanya ada 2 kerajaan saja, yakni Tabukan dan Kalongan. Namun, pada 1670 muncul 9 kerajaan di Sangihe, yakni Kendahe, Tahuna yakni Taruna, Kolongan, Manganitu, Kauhis, Limau, Tabukan, Sawang yakni Saban, dan Tamako. Pada perkembangan selanjutnya, Tamako bergabung dengan Siau. Limau lebih malang lagi nasibnya karena diluluhlantakkan oleh pasukan Pat Brugge. Sawang digabungkan dengan Tahuna dan Kolongan. Sementara itu, Kauhis bergabung dengan Manganitu. Pada tahun 1898, Kendahe dan Tahuna digabungkan menjadi satu dan disebut Kerajaan Kendahe Tahuna. Dengan adanya penggabungan ini, pada awal abad ke-20 tinggal tersisa 4 kerajaan saja, yakni Tabukan, Manganitu, Siau, dan Kendahe Tahuna. Kerajaan Tabukan dan Kendahe banyak terpengaruh oleh Sulu dan Mindanao. Bila ditelaah silsilahnya, semua raja-raja di Kepulauan Sangihe Talaut, Siau, dan Bawontehu yakni Manado mempunyai hubungan kekerabatan dengan penguasa Mindanao melalui perkawinan. Sebelum munculnya kerajaan di kawasan ini, telah ada berbagai daerah kesukuan dengan pemimpinnya yang disebut Datu. Meski kerajaan Tabukan dianggap sebagai yang tertua di Sangihe Talaut, tetapi hasil penelitian memperlihatkan bahwa sebelumnya telah eksis berbagai satuan pemerintahan dengan para pemimpinnya yang bergelar Datu ataupun Kulano. Sejarah Kerajaan Bintauna. Ibu kota Kerajaan Bintauna berpindah-pindah mulai dari Fontayo, Minanga, hingga akhirnya Pimpi, yang kesemuanya terletak di pesisir utara. Menurut legenda, di negeri Suhawuto terdapat pasangan suami istri bernama Paidamo dan Faidamo. Saat sedang mencari ikan di sungai, mereka menemukan sebutir telur burung hitam pada sebuah tumpukan kayu. Mereka kemudian membawa pulang telur tersebut dan menaruhnya di loteng rumah. Pada hari ke-8 setelah mereka menemukan dan mengambil telur itu, turun hujan yang deras beserta kilat menyambar-nyambar. Setelah itu, keluarlah seorang bayi laki-laki dari telur yang mereka temukan tersebut. Bayi itu lalu diberi nama Fululangito. Ia kelak menikah dengan seorang putri yang muncul dari pohon bernama Uherayo. Pernikahan ini dikaruniai seorang putra bernama Tamangku dan putri bernama Tendeno. Tamangku kemudian diangkat sebagai kepala suku dan raja. Meskipun demikian, ia dibunuh oleh Sakurango Movie. Karena ketakutan, Tendeno, saudari Tamangku melarikan diri ke Tonto. Di sana ia tinggal di pondok seorang kakek. Suatu ketika datanglah putra mahkota kerajaan Suwawa bernama Makasumba. Ia terpesona akan kecantikan Tendeno dan berniat menikahinya. Setelah menikah, Makasumba memboyong Tendeno ke Suwawa. Mereka memiliki seorang putri bernama Loini. Ia menikah dengan putra Raja Limboto bernama Bareng Dua Wulu Bilotohe dan mempunyai 5 orang anak yakni Roku, Eyato, Paudi, Gei, dan Lepeo Moreteo. Setelah terbunuhnya Tamangku, terjadi kekosongan kepemimpinan di Bintauna hingga akhirnya Lepeo diangkat sebagai penguasa Bintauna atas kehendak rakyat. Ia kemudian digantikan oleh putranya Datu. Semasa pemerintahannya, masyarakat Bintauna berpindah ke Lasako. Ia menikah dengan Fuarantoia dan mempunyai 2 orang anak, yakni Folakia dan Patilima. Raja selanjutnya adalah Lahai karena Folakia menolak kedudukan itu. Kendati demikian, karena melakukan kesalahan saat berlangsungnya upacara adat menabrak para putri yang sedang menari dengan kudanya sehingga baju salah seorang di antara mereka terinjak, Lahai diasingkan ke Maluku. Sebagai penggantinya,
Diangkatlah Pati V yang dinobatkan di Ternate pada tahun 1783. Semenjak saat itu, ia memperoleh marga Datun Solang yang disandang oleh para Raja Bintauna berikutnya. Raja Pati V Datun Solang yang memerintah pada awal abad ke-18 pernah memperoleh anugerah alat musik kulintango, payung kebesaran, tambur, dan gong dari Sultan Ternate. Ia digantikan oleh Raja Salmon Datun Solang. Semasa pemerintahan Raja Salmon Datun Solang, pusat pemerintahan dipindahkan ke Foa. Raja Bintauna berikutnya adalah Elijah Datun Solang yang dinobatkan pada tanggal 24 September tahun 1857. Pada tahun 1857, ia tercatat menandatangani Korte Verklaring yang isinya menyebutkan mengenai kewajiban raja dalam memajukan pertanian di wilayahnya. Pengganti Raja Elijah Datun Solang adalah Raja Toraju Datun Solang, putra Raja Salmon Datun Solang, yang memindahkan pusat pemerintahan ke Fantayo. Pemerintahan pertamanya berlangsung dari tahun 1857 hingga tahun 1884. Selanjutnya, pemerintahan dilanjutkan oleh Raja Serail atau Israel Datun Solang tahun 1884 sampai tahun 1893 yang memerintah dari Pangkusa. Ketika itu, yang harus menggantikannya adalah putra Toraju Datun Solang, namun karena putra mahkota bernama Muhammad Toraju Datun Sloang masih belum cukup umur maka singgasana diduduki kembali oleh Raja Toraju Datun Solang. Pemerintahannya yang kedua kalinya ini berlangsung antara tahun 1893 sampai tahun 1895. Pusat kerajaan ketika itu berada di Fantayo. Kepemimpinan Bintauna kemudian beralih kepada Muhammad Toraju Datun Solang tahun 1895 sampai tahun 1948. Beberapa kali berlangsung perpindahan pusat pemerintahan, yakni Minanga, Bunia, dan Pimpi tahun 1914. Pada masa pemerintahan Muhammad Toraju Datun Solang, masuklah bala tentara pendudukan Jepang. Saat itu, Raja dibantu oleh Presiden Raja atau Raja Muda yang diganti gelarnya menjadi Fukusuko oleh Jepang. Fukusuko masa itu adalah Jam Datun Solang. Pejabat kerajaan lainnya adalah juru tulis kepala yang dijabat oleh C.D. Mokoden Seho, beserta dua orang stafnya yaitu A.M. Datun Solang dan M.A. Tinumbia. Tugas juru tulis kepala berkaitan dengan masalah keuangan dan administrasi pemerintahan. Mantri Pertanian dijabat oleh R.M. Datun Solang yang tugasnya tentu saja berkaitan dengan masalah pertanian. Mantri Kesehatan dijabat oleh Hakolintamo. Pejabat yang menangani masalah jalan disebut mandor, yang saat itu dijabat oleh Daeng Toleba. Para pejabat kerajaan ini diangkat oleh raja. Karena wilayahnya yang terlalu kecil, kerajaan Bintauna tidak dibagi lagi menjadi distrik beserta onderdistrik, dan hanya meliputi desa-desa Pimpi, Bintauna, Padang, Talaga, Bunia, Batulinti, Bintauna Pante, Kuhanga, Mome, dan Huntuk saja. Sejarah Kerajaan Bolang Itang Kaidipang Besar. Leluhur para penguasa Bolang Itang adalah pasangan suami istri Nogoha dan Lomuka. Keturunan mereka bernama Salmon Muda tahun 1793 sampai tahun 1823 yang menjadi Raja Bolang Itang. Para penggantinya adalah Daud tahun 1823 sampai tahun 1863, Israel tahun 1863 sampai tahun 1880, Togupat tahun 1880, pada tahun 1881 sampai tahun 1882, Suit tahun 1882 sampai tahun 1883, Bonji Pontoh tahun 1883 sampai tahun 1907, dan Ramsuit Pontoh tahun 1907 sampai tahun 1950. Ibu kota kerajaan ini terletak di Bolang Itang,
yakni di pesisir utara Sulawesi Utara. Pada tahun 1911, Kerajaan Kaidipang digabungkan dengan Kerajaan Bolang Itang membentuk Kerajaan Kaidipang Besar. Raja Ramsuit Pontoh menjadi raja pertama bagi kerajaan gabungan baru yang ibu kotanya berada di Boroko atau bekas ibu kota kerajaan Kaidipang tersebut. Selanjutnya, terjadi kesepakatan bahwa bila Raja Ramsuit Pontoh mangkat, penggantinya akan dipilih dari keluarga penguasa Kaidipang yang bermarga Karompot, tetapi hal ini tidak sempat terlaksana karena Raja Ramsuit Pontoh baru mangkat pada tahun 1950. Saat berlakunya penghapusan kerajaan dan suap raja di seantero wilayah Republik Indonesia. Semasa pemerintahan Raja Ramsuit Pontoh, berlangsunglah pendudukan Jepang di seantero Kepulauan Nusantara. Raja saat itu dibantu oleh H.R. Pontoh selaku Jogugu atau Presiden Raja, diganti gelarnya dengan istilah Renrakuin atau Fukusuko. Tugas Fukusuko adalah penanggung jawab bagi roda pemerintahan sehari-hari. Karena dituduh sebagai mata-mata musuh, H.R. Pontoh diberhentikan dari kedudukannya dan digantikan oleh J.R. Pontoh pada tahun 1944. Pejabat penting kerajaan lainnya adalah juru tulis kerajaan, pembantu juru tulis, dan magang. Pada zaman Jepang, yang menduduki jabatan sebagai juru tulis kerajaan adalah N.J. Rauma. Tugasnya berkaitan dengan masalah administrasi dan keuangan. Pembantu juru tulis masing-masing adalah Jailolo Pomolango dan Mel Buhang, sedangkan 3 orang magang adalah L.D. Karompot, H. Buhang, dan Lati Detuk Ramat. Kerajaan Bolang Itang terbagi atas 2 distrik, yakni Kaidipang dan Bolang Itaang. Distrik Kaidipang dipimpin oleh H. Buhang dengan jabatannya sebagai Fukuguncho. H. Buhang mengundurkan diri pada tahun 1944 dengan alasan telah lanjut usia dan digantikan oleh L.D. Karompot. Distrik Bolang Itang dipimpin oleh seorang Marsa Oleh, sebutan bagi kepala masyarakat hukum adat di Gorontalo yang disebut Fukuguncho pada zaman Jepang. Saat itu, yang menjabat sebagai Fukuguncho Bolang Itang adalah S.M. Pontoh. Masing-masing distrik ini membawahi lagi berbagai desa. Berikut ini adalah tabel pembagian wilayah di Kerajaan Bolang Itang. Sejarah Kerajaan Bolaang Mongondo. Cikal bakal Kerajaan Bolaang. Laporan historis mengenai keberadaan kerajaan ini telah ada semenjak tahun 1674 melalui berita yang ditulis oleh seorang pendeta bernama Montanus saat ia berkunjung ke Manado. Dalam tulisannya disebut mengenai kerajaan Manado yang wilayahnya membentang hingga ke daerah Bolaang dan meluas terus ke arah barat Kuranga. Sebelah utaranya terbentang hingga ujung utara Pulisan. Selain itu, pulau-pulau di sekitar Selat Lembe dan sebelah timur laut serta pantai barat semuanya tercakup dalam wilayah kerajaan ini. Sebenarnya, yang dimaksud dengan kerajaan Manado oleh Montanus di atas adalah kerajaan Bolaang. Nenek moyang Raja Loloda Mokoago yang memerintah pada zaman Montanus pernah menaklukkan kerajaan Mouton dan semenjak itu menerima upeti dari negeri yang ditundukkannya tersebut. Ayah Raja Loloda Mokoago dengan bantuan penguasa negeri Siau tercatat pernah mengalahkan kerajaan Kaudipan yang terdiri dari 2 kampung, yakni Dau dan Bolaang Itang. Selanjutnya, setelah Kaudipan dapat ditaklukkan oleh Bolang dan Siau, wilayahnya lalu dibagi menjadi 2. Dau digabungkan dengan Bolaang, sedangkan Bolaang Itang masuk kerajaan Siau. Menurut manuskrip karya Hans Hagerdal, cikal bakal para penguasa Bolang Mongondo adalah Mokoduludut, yang kemudian digantikan oleh Yayu Bangkai tahun 1460. Lebih jauh lagi, disebutkan bahwa raja-raja Bolaang tidak berkuasa di pedalaman Sulawesi Utara melainkan hanya di daerah pantainya saja. Nenek moyang mereka suatu kali pernah bertahta di sebelah barat, yakni di balik pegunungan Kime. Menurut Montanus, nama pegunungan ini dalam bahasa Alifuro disebut Nyare, tetapi oleh orang Spanyol disebut Kema, yang berarti kebakaran, karena banyaknya kebakaran yang mereka timbulkan di sana.
Cerita rakyat sendiri menyebutkan bahwa di kawasan itu pernah berkuasa kerajaan Babontehu yang berpusat di Pulau Manado Tua. Kerajaan itu pernah mencapai kegemilangannya di bawah Raja Lumentut dan Moko Dampis. Bahkan pada masa pemerintahan cucu Raja Lumentut, wilayah kekuasaannya pernah mencapai daerah Bolaang. Kerajaan Babontehu mulai mengalami kemunduran pada zaman Raja Pasibori karena negeri ini ditaklukkan oleh Bolaang yang waktu itu dipimpin oleh Raja Damopoli tahun 1475 sampai tahun 1550, pengganti Yayu Bangkai. Dengan demikian, semenjak saat itu di Sulawesi Utara, hegemoni berada di tangan Bolaang. Damopoli yang juga disebut Kinalang kini dianggap sebagai pahlawan oleh rakyat Bolaang Mongondo. Bolaang berhasil mengalahkan pula kerajaan lain yang berpusat di Maadon. Menurut Riddle dan Graf LN, lokasinya terletak di sekitar Lilang atau Lilang itu sendiri. Jasper menyebutnya Miagong dan kemungkinan inilah yang dimaksud dengan Kema oleh Montanus. Leluhur Maadon tampaknya berasal dari Maluku Utara. Valentin menuturkan bahwa pada tahun 1380, Raja Ternate menduduki beberapa wilayah di Jailolo Halmahera. Saat itu memang Ternate sedang bertumbuh menjadi kekuatan yang disegani di Maluku. Bertambah kuatnya Ternate ini dirasakan sebagai ancaman oleh beberapa kerajaan di Halmahera, termasuk negeri yang bernama Loloda. Oleh karenanya, putra Raja Loloda pergi meninggalkan kampung halamannya dan akhirnya terdampar di Maadon. Ia lalu mendirikan kerajaan baru di Maadon yang disegani oleh negeri-negeri kecil di Sulawesi Utara lainnya. Mereka tidak segan-segan meminta petunjuk darinya saat menghadapi kesulitan. Montanus menulis bahwa putra Raja Loloda ini bukan raja biasa dan dikenal sebagai seorang bajak laut. Meskipun demikian, ia merupakan tokoh yang disegani sehingga seorang raja terkemuka pada masa sesudahnya yang bernama Datuk Binangkang mengganti namanya menjadi Loloda Mokoago. Seperti yang telah diungkapkan oleh Montanus, Patbruge yang singgah di Manado pada tahun 1677 menyatakan bahwa kerajaan ini hanya berkuasa di pantai. Penduduk pedalaman tidak mengenal eksistensi kerajaan ini dan begitu pula sebaliknya. Bahkan penduduk kerajaan yang berada di pesisir pantai ini tak mengira bahwa di pegunungan atau pedalaman ada penghuninya, sebelum menyaksikan sisa-sisa dedak padi yang hanyut di sungai. Karenanya, mereka lantas berpikir bahwa di daerah pegunungan pasti ada penduduknya yang bercocok tanam padi. Lebih jauh lagi, kegiatan perburuan yang dilakukan oleh penduduk pantai membawa mereka makin jauh ke pedalaman sehingga akhirnya terjadilah kontak antara dua kelompok masyarakat tersebut. Kendati demikian, hubungan yang erat antar keduanya baru terjalin jauh setelah perjumpaan itu. Ketika keturunan Loloda dari Maadon telah wafat, Maadon mengalami kemunduran dan akhirnya ditaklukkan oleh Bolaang. Semenjak saat itu, Maadon ditempati oleh para prajurit yang berasal dari Bolaang. Mereka mengadakan penyusupan ke daerah pedalaman sehingga terjadilah peperangan dengan orang-orang Tonsea, Tondano, dan Tombuku dari pedalaman. Pasukan Bolang berhasil dipukul mundur oleh pasukan gabungan yang berasal dari pedalaman ini sehingga mereka terpaksa angkat kaki meninggalkan Maadon dan mengungsi ke Pulau Babontehu, bekas pusat kerajaan yang dahulu pernah mereka kalahkan tersebut. Tempat itu lalu diubah namanya menjadi Maadon, yang akhirnya berubah kembali menjadi Manado. Perkembangan kerajaan Bolang Mongondo Singgasana Damopoli diwarisi secara berturut-turut oleh Butiti tahun 1510, Makalolo tahun 1540, Moko Dampit, Moko Ago, dan Tadohe tahun 1600. Saat itu, rakyat Bolang Mongondo masih menganut animisme. Pengganti Raja Tadohe adalah Loloda Mokoago tahun 1653 sampai tahun 1689. Ia merupakan raja pertama yang menganut agama Islam sehingga agama tersebut disebut agama raja. Kurang lebih bersamaan dengan pemerintahan raja ini, datanglah orang-orang Spanyol dengan tujuan berdagang.
Mereka membawa piring, kain, katun, perkakas dari besi, dan lain sebagainya. Selain itu, kedatangan bangsa Spanyol juga didasari misi penyebaran agama Katolik. Manopo, putra Raja Loloda Mocoago dengan istri keduanya, orang Minahasa asal Amurang, dibaptis memasuki agama Katolik oleh orang-orang Spanyol sehingga namanya menjadi Jacobus Manopo pertama. Ia kemudian menggantikan ayahnya sebagai Raja Bolang Mongondo tahun 1689 sampai tahun 1731. Para pengganti Raja Jacobus Manopo hingga Jacobus Manuel Manopo, yakni Jacobus II juga beragama Katolik. Secara berturut-turut raja-raja Bolang Mongondo berikutnya adalah Franciscus Manopo tahun 1731 sampai tahun 1734, Salomon Manopo tahun 1734 sampai tahun 1764, dan Eugenius Manopo tahun 1764 sampai tahun 1770. Pada zaman Raja Eugenius Manopo datanglah para pelaut Bugis yang dipimpin oleh Andi Latai. Armada Bugis yang disebut Pandekawang ini terlibat pertempuran di laut dan mendarat di Sungai Sumoit serta meminta perlindungan Raja Bolang Mongondo. Di istana, Andi Latai melihat putri raja bernama Hontinimbang dan jatuh hati kepadanya. Andi Latai meminang putri raja tersebut guna dinikahi secara Islam. Raja Eugenius Manopo menerima lamaran itu, asalkan Andi Latai bersedia membayar denda karena putri itu berpindah agama dari Katolik ke Islam. Setelah denda dibayarkan berlangsunglah pernikahan secara Islam. Dengan demikian, masuklah agama Islam dalam lingkungan istana Bolang Mongondo. Saat itu, agama Katolik juga masih terbatas di kalangan istana karena menurut pengamatan Andi Latai tidak ada gereja yang didirikan di kampung-kampung. Setelah Raja Eugenius Manopo, penguasa di Bolang Mongondo adalah Christoffel Manopo tahun 1770 sampai tahun 1779, Manuel Manopo tahun 1779 sampai tahun 1811, Cornelis Manopo tahun 1811 sampai tahun 1829, Ismail Manopo tahun 1829 sampai tahun 1833, dan Jacobus Manuel Manopo tahun 1833 sampai tahun 1858. Semasa pemerintahan Raja Jacobus Manuel Manopo yang juga dikenal sebagai Jacobus II, didirikan sebuah sekolah di ibu kota Bokota Bolang, tetapi sekolah ini kemudian ditutup karena gurunya, Jacobus Bastian meninggal dunia dan penggantinya tidak kunjung dikirimkan. Bersamaan dengan kurun waktu ini telah ada kelompok penganut Islam di Motoboi kecil dataran tinggi Mongondo. Mereka dipimpin oleh seorang tokoh bernama Damapoli dan hakim agama bernama Tuoko. Suatu ketika, kelompok masyarakat ini mengadakan pesta pernikahan secara Islam dan raja juga diundang menghadirinya. Pada kesempatan itu, dinyanyikan lagu-lagu kasidah dan pengajian oleh Kiling, putri Tuoko. Suaranya yang merdu memikat hati Raja Jacobus Manuel Manopo. Oleh karenanya, raja bermaksud melamar Kiling. Tuoko tidak keberatan asalkan raja mau menganut agama Islam. Raja menjawab bahwa ia bersedia memenuhi persyaratan ini. Keputusan raja ini menghebohkan kalangan istana dan tidak sedikit kaum bangsawan yang menentang niat tersebut. Namun, raja dapat mengatasi semuanya dengan baik. Seusai pernikahan, raja memberitahukan hal itu pada residen Belanda di Manado. Ternyata residen tidak keberatan raja berpindah menganut agama Islam. Bahkan ia menyarankan agar raja kini memakai gelar sultan sebagaimana halnya raja-raja muslim lainnya di seantero kepulauan Nusantara. Karena itu, raja kemudian juga dikenal sebagai Sultan Jacobus. Setelah masuknya raja ke agama Islam, kaum bangsawan dan rakyat Bolang Mongondo berbondong-bondong mengikutinya. Hingga kurang lebih pada tahun 1845,
Seluruh keluarga raja telah menganut agama Islam, terkecuali seorang wanita bernama Buaoki Manopo yang tetap mempertahankan agama Katolik dan bahkan meninggal dengan memegang Injil di tangannya. Di kalangan rakyat, biasanya anak-anak terlebih dahulu memeluk agama Islam dan baru mengikuti agama orang tuanya. Kendati demikian, ada pula di antara mereka yang hingga meninggal tidak menganut agama apapun. Ada pula yang orang tua dan anaknya menganut agama Islam secara bersamaan. Pada tahun 1860, datanglah seorang ulama bernama Syekh Abdul Latif Rezik Maki yang menjabat ustadz dari Mekah. Ia merupakan ulama yang dijanjikan oleh Residen Manado ketika Raja Jacobus Manuel Manopo menghadap wakil pemerintah kolonial Belanda tersebut. Waktu itu, kurang lebih 50% penduduk Bolang Mongondo telah menganut agama Islam, sedangkan sisanya masih animisme. Saat ulama ini tiba, Raja Jacobus Manuel Manopo, yakni Sultan Jacobus telah digantikan oleh Adrianus Cornelis Manopo tahun 1858 sampai tahun 1862. Raja menikahkan Boki Besar Bua Mulawan Manopo dengan Syekh Abdul Latif Rezik Maki, tetapi tidak dikaruniai keturunan. Belakangan Syekh Abdul Latif Rezik Maki menikah lagi dengan Bai Edong Mokoago dan memperoleh 3 orang putra bernama Muhammad Rezik Maki, Mahadi Rezik Maki, dan Madani Rezik Maki, serta seorang putri bernama Hania. Pernikahan Andi Latai dengan Putri Hontinimbang membuahkan 6 orang anak. Putra ketiga mereka, Andi Panungkelan, lahir bertepatan dengan malam nuzulul Quran sehingga dianggap membawa keberuntungan di masa mendatang. Pada usia 4 tahun, Andi Panungkelan dibawa orang tuanya ke tanah Bugis guna mempelajari ilmu agama dan ketika berusia 14 tahun kembalilah ia ke Bolang Mongondo. Karena keahliannya dalam ilmu agama ini, ia diangkat sebagai khatib besar. Selain itu, Andi Panungkelan juga aktif menyebarkan agama Islam. Ketika Raja Johannes Manuel Manopo tahun 1862 sampai tahun 1880 yang menggantikan Adrianus Cornelis Manopo mangkat, tak seorang pun dari keluarga Manopo yang memenuhi syarat sebagai penggantinya. Oleh sebab itu, Andi Panungkelan dipilih sebagai Raja Bolang Mongondo yang baru dengan gelar Abraham Sugeha tahun 1880 sampai tahun 1893. Raja Ridel Manuel Manopo tahun 1893 sampai tahun 1902 merupakan Raja Bolang Mongondo berikutnya. Ia merupakan penguasa yang memperhatikan pendidikan. 2 orang putranya, masing-masing bernama Jacobus Ridel Manopo dan Johannes Manuel Manopo dikirimkan menempuh pendidikan di Hoofdenskool Tondano, Minahasa, pada tahun 1897 sampai tahun 1902. Raja Ridel Manuel Manopo menyadari pentingnya pendidikan bagi kemajuan bangsanya. Pada zaman itu, sekolah-sekolah yang dibuka oleh pemerintah kolonial Belanda hanya menerima anak-anak raja, bangsawan, dan para pemuka rakyat. Karenanya, sekolah semacam ini disebut sekolah raja. Dalam kurun waktu tahun 1897 sampai tahun 1902, hanya ada 4 siswa saja yang berasal dari Bolang Mongondo. Sementara itu, 2 orang siswa lainnya masing-masing adalah kemenakan Raja Ridel Manopo yang bernama Herman Manopo dan Philip Ponto, putra Raja Ramsuit Ponto dari Bolang Itaang. Belanda berupaya menanamkan pengaruhnya di Bolang Mongondo. Oleh karena itu, dilakukan pembentukan Onderafdeling Bolang Mongondo dan menempatkan seorang kontrolir bernama Anton Cornelis Vinhuizen selaku kepanjangan tangan pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1901. Raja Ridel Manopo yang anti-Belanda tidak sudi menerima penempatan ini di ibu kota kerajaannya mengingat pengalaman pahit leluhurnya, Raja Salomon Manopo, yang dibuang oleh pemerintah Belanda ke Tanjung Harapan antara tahun 1748 sampai tahun 1754.
Ia beserta rakyatnya memperlihatkan sikap permusuhannya sehingga kontrolir ini terpaksa kembali ke Manado. Dengan licik Belanda mengangkat Datu Cornelis Manopo, saudara raja menjadi Raja Bolang Mongondo yang baru. Karena itu, kini terdapat 2 orang raja di Bolang Mongondo. Raja Datu Cornelis Manopo lalu kembali ke Bolang Mongondo dengan dikawal sepasukan polisi Belanda. Guna menghindari bentrokan dengan pengikut Raja Ridel Manuel Manopo yang masih bertahta, mereka mendarat di tempat lain. Datu Cornelis Manopo membangun pemerintahannya di Kotobangon dan mengambil alih sebagian besar wilayah Raja Ridel Manuel Manopo. Namun, pertumpahan darah tidak terjadi karena Raja Ridel Manuel Manopo meninggal setahun kemudian pada tahun 1902. Raja Datu Cornelis Manopo tahun 1901 sampai tahun 1927 menjadi satu-satunya raja di Bolang Mongondo. Ia memindahkan ibu kota Bolang Mongondo ke Kotobangon di daerah pedalaman. Hingga masa pemerintahan Ridel Manuel Manopo, raja dibantu oleh seorang perdana menteri yang bergelar Sahada Tompunuon. Orang terakhir yang memegang kedudukan ini sebelum dihapus oleh Belanda adalah Angki Lasabuda. Setelah penghapusan jabatan Sahada Tompunuon, kedudukan tertinggi sesudah raja adalah Jogugu. Tugas pengamanan di laut diserahkan pada Kapitan Laut, sedangkan di darat pada Mayor Kadato. Dengan dipindahkannya ibu kota Bolang Mongondo ke Kotobangon yang terletak di pedalaman, jabatan Kapitan Laut dihapuskan sehingga kedudukan Mayor Kadato menjadi makin penting. Berikutnya pada tahun 1904 seluruh pejabat kerajaan, termasuk raja diberi gaji oleh pemerintah kolonial Belanda. Seiring dengan diberlakukannya politik etis, pemerintah kolonial Belanda berniat menyelenggarakan pendidikan di Indonesia, tetapi karena keterbatasan mereka, Belanda lalu meminta bantuan Zending, yakni misi penyebaran agama Kristen untuk mewujudkan kebijakan tersebut. Hal ini beriringan dengan penyiaran agama Kristen di Bolang Mongondo saat Pendeta W. Dunebier mulai ditugaskan di kawasan itu pada 1905. 30 orang guru dari Minahasa didatangkan dari Minahasa oleh Zending pada 1906 dan selanjutnya didirikan berbagai sekolah di 14 tempat sekaligus, yakni di Nanasi, Poopo, Nonapan, Mariri Lama, Kotobangon, Moyak, Patondon, Pasi, Poopo Mongondo, Otam, Motoboi Besar, Pobundayan, Kopandakan, Poyowa Kecil, dan Mongkonai. Sekolah HIS didirikan pada tahun 1911 di Kota Mobagu dengan gedung sekolah sumbangan Raja Datu Cornelis Manopo. Hal ini memperlihatkan bahwa Raja Datu Cornelis Manopo sangat gembira dengan pengembangan pendidikan yang dilakukan oleh Zending. Raja bahkan memperlihatkan toleransinya yang tinggi terhadap agama Kristen dengan memerintahkan agar hari pasar di Kota Mobagu yang biasanya jatuh pada hari Minggu ke hari Sabtu. Peraturan ini ditetapkan mulai tanggal 1 Juli tahun 1911 dan dipatuhi oleh segenap rakyat Bolang Mongondo yang sebagian besar beragama Islam. Sehubungan dengan pergerakan nasional, Raja Datu Cornelis Manopo pernah menghibahkan sebidang tanah seluas 10 hektare kepada organisasi Sarekat Islam pada tahun 1924. Sebelumnya, organisasi pergerakan tersebut pernah meminta izin kepada kontrolir Belanda bagi pendirian sekolah-sekolah di Bolang Mongondo, tetapi tidak dikabulkan. Oleh karenanya, mereka lalu beralih pada bidang ekonomi dan meminta sebidang tanah kepada raja selaku pemilik tanah di seantero kerajaannya berdasarkan hukum adat Totabuan. Tanah seluas 10 hektare yang dihibahkan raja tersebut kemudian ditanami kopi dan mulai membuahkan hasil pada tahun 1929 atau 1930. Belakangan, upaya pendirian sekolah itu diperjuangkan kembali. Atas saran seorang guru dari Minahasa bernama Nendu, para pemimpin SI mengajukan permohonan izin ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, bahkan kalau perlu hingga ke pemerintah pusat di Batavia.
Ternyata Residen Manado juga menolak permohonan mereka. Karenanya, Adam P. Dolot Ketua Cabang SI Bolang Mongondo, lantas menghadap pemerintah pusat Hindia Belanda. Ternyata permohonan ini dikabulkan dan Departemen Van Onderwijs en Erediens yang menyatakan agar Adam P. Dolot segera kembali ke Bolang Mongondo sambil menunggu diserahkannya surat izin oleh kontrolir. Dengan demikian, pada tahun 1926 berdirilah sekolah pertama milik SI di Bolang Mongondo. Putra Raja Lawrence Cornelis Manopo tahun 1927 sampai tahun 1938, yang sebelumnya telah menjabat sebagai wakil raja karena Raja Datu Cornelis Manopo telah lanjut usia, diangkat sebagai Raja Bolang Mongondo berikutnya ketika ayahnya mangkat pada tanggal 12 Februari tahun 1927. Tetapi ia baru resmi dilantik pada tanggal 28 Juni tahun 1928. Kala itu jabatan kontrolir sementara waktu dirangkap oleh asisten residen Gorontalo bernama Mr. M. Allard hingga 1930. Baru pada tanggal 23 April tahun 1930, diangkatlah seorang kontrolir khusus bagi Onderafdeling Bolang Mongondo bernama Ohman. Pada tahun 1938, Raja Lawrence Cornelis Manopo diturunkan dari tahtanya karena dituduh menyalahgunakan keuangan daerahnya. Selanjutnya, dibentuk suatu komisi yang disebut Zelfbestuur Komisi guna menjalankan pemerintahan di kerajaan itu. Komisi ini diketuai oleh kontrolir sendiri dengan 2 orang anggotanya, yakni H.D. Manopo Kepala Distrik Bolang, dan Max Makodampit Kepala Distrik Mongondo. Sedangkan yang menjadi kontrolir secara berturut-turut adalah A. Van Wieren tahun 1937 sampai tahun 1941, Mr. Quick 1941, Mr. Smith 1941, dan terakhir oleh Mr. DeWitt. Setelah Mr. DeWitt 2 bulan menduduki jabatannya, masuklah bala tentara Jepang ke Bolang Mongondo. Pendudukan Jepang di Bolang Mongondo diawali pada tanggal 9 Maret tahun 1942 dengan kedatangan Matsuda, pembesar Jepang yang dikirim oleh Komandan Tentara Pendudukan Jepang di Minahasa. Tugasnya adalah mengambil alih bekas pemerintahan Onderafdeling Bolang Mongondo yang telah ditinggalkan oleh Belanda. Seperti di bagian lain Kepulauan Nusantara, daerah Onderafdeling ini diganti sebutannya menjadi Bunken sehingga dengan demikian pada zaman Jepang namanya adalah Bolang Mongondo Bunken. Matsuda ditugaskan menjadi kepala bagi Bunken ini, yang dalam bahasa Jepang disebut Bunken Karikan. Jabatan ini setingkat dengan kontrolir pada zaman Belanda. Pejabat yang ditempatkan oleh bala tentara pendudukan Jepang ini mengawali tugasnya dengan memperbaiki kantor Onderafdeling di kota Mobagu. Jepang membubarkan Zelfbestuur Komisi pada 1943 dan mengangkat Henry Jusuf Cornelis HJC Manopo tahun 1943 sampai tahun 1948, putra Raja Lawrence Cornelis Manopo, sebagai Raja Bolang Mongondo. Selain itu, Jepang juga mengganti beberapa kepala distrik digelari Guncho oleh Jepang dan kepala onderdistrik digelari Fukuguncho oleh Jepang di Bolang Mongondo, seperti Guncho Bolang H.D. Manopo digantikan oleh C.W. Manopo, Fukuguncho Pasi J.W. Manopo digantikan oleh K.C. Mokoginta, dan Fukuguncho Lolayan Arsyad B. Damopoli digantikan oleh F.J.K. Damopoli. Arsyad B. Damopoli kemudian diangkat sebagai Guncho Mongondo, sedangkan Max Mokodampit diangkat sebagai Fukusuko Wakil Raja Bolang Mongondo. Pada era kemerdekaan, Raja HJC Manopo yang merupakan Raja Bolang Mongondo terakhir diangkat sebagai Bupati Bolang Mongondo dengan masa bakti tahun 1955 sampai tahun 1959. Sistem pemerintahan. Raja merupakan penguasa tertinggi di Bolang Mongondo dan dibantu oleh Jogugu Wakil Raja. Selanjutnya,
Kerajaan dibagi menjadi berbagai distrik yang dikepalai oleh seorang penghulu atau kepala distrik. Distrik-distrik ini masih dibagi lagi menjadi onderdistrik yang dikepalai Mayor Kadato. Selanjutnya, di bawah onderdistrik terdapatlah desa-desa yang masing-masing dipimpin seorang sangadi kepala desa. Berikut ini adalah tabel pembagian wilayah di Bolang Mongondo. Berdasarkan tabel di atas, terdapat 2 onderdistrik yang langsung berada di bawah pemerintahan Kerajaan Bolang Mongondo, yakni Dumoga dan Kota Bunan. Pada zaman Jepang berlaku penggunaan istilah Jepang bagi kepala-kepala pemerintahan di Bolang Mongondo. Gelar raja diganti dengan Suko, Jogugu atau wakil raja diganti dengan Fukusuko atau Renrakuin, penghulu diganti dengan Guncho, Mayor Kadato diganti dengan Fuku Guncho, dan Sangadi diganti dengan Soncho. Sosial kemasyarakatan. Awalnya masyarakat di Bolang Mongondo terbagi menjadi 2 golongan saja, yakni Kinalang dan Paroko. Namun pada perkembangan selanjutnya tumbuh 3 golongan dalam masyarakat, yakni raja dan keluarganya, bangsawan, dan rakyat jelata. Belakangan timbul pula golongan Tahik Yobuat, yakni para budak dan hamba sahaya. Seseorang bisa masuk dalam strata lapisan terbawah ini terutama karena 3 hal, yaitu berhutang dan tak sanggup membayarnya, melanggar kehormatan raja, seperti mengintip raja yang sedang mandi dan menyentuh peralatan milik raja serta tertawan dalam peperangan. Adanya golongan budak ini berlangsung hingga tahun 1903 ketika Raja Datu Cornelis Manopo melarang perbudakan. Pada waktu itu, semua budak dibebaskan dengan mendapat tanda pembebasan dari raja. Tradisi lama masyarakat Bolang Mongondo adalah momalinga, yaitu praktik mencari petunjuk atau mengajukan pertanyaan pada alam gaib, misalnya dengan sarana mendengarkan bunyi burung hantu. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan antara lain berkenaan dengan peperangan, akan meraih kemenangan atau kekalahan, perjalanan, patut dilaksanakan atau dibatalkan, pendirian rumah, diizinkan atau tidak diizinkan, dan lain sebagainya. Medeangoungou atau praktik menentukan obat yang mujarab bagi suatu penyakit. Penyembuhan suatu penyakit juga dilakukan melalui tarian adat atau tari tayok. Karena itu, praktik semacam ini disebut motayok. Saat hendak memulai suatu aktivitas, umpamanya membuka hutan, masyarakat memberikan pula berbagai sesajian pada makhluk-makhluk halus. Upacara persembahan semacam ini disebut Tengkiuna Menilen. Sejarah Kerajaan Bolang Uki. Ibu kota Kerajaan Bolang Uki mula-mula berada di Walugu dan setelah itu dipindahkan ke Sauk. Raja pertama kerajaan ini bernama Wintu-Wintu yang memerintah dari Pulau Lembe. Ia digantikan oleh putranya bernama Datulango. Raja berikutnya adalah putra Wintu-Wintu, Datulango, yang digantikan oleh putranya yang bernama Mosolaingo. Ia lalu digantikan oleh saudaranya Daopayago. Ia bersama rakyatnya mengadakan migrasi ke arah barat. Daopayago digantikan oleh Pasuma, yang memerintahkan rakyat berpindah ke Tapa. Rakyat merasa kurang puas dengan pemerintahan Pasuma sehingga ia akhirnya menyerahkan kekuasaan kepada Imingo. Penguasa kerajaan Bolang Uki selanjutnya secara berturut-turut adalah Mogolaigu, Sangyan Datu, dan Gobel. Raja Gobel dinobatkan di Ternate dan merupakan raja pertama yang bekerja sama dengan Belanda. Ia digantikan oleh menantunya Mokosisi. Raja selanjutnya di Bolang Uki secara berturut-turut adalah Polingala, Pulubulawa, Matoka, Bagule, Napu, dan Katili. Semasa pemerintahan Katili, pada 1825 berlangsung perpindahan penduduk ke Manggupu. Rangkaian raja selanjutnya adalah Matoka dan Tuako. Pada masa Tuako, rakyat berpindah lagi ke Lombangin. Raja berikutnya adalah Unonongo yang digantikan kembali oleh Iskandar Budiman van Gobel tahun 1856 sampai tahun 1886. Terjalin ikatan kekeluargaan dengan Kerajaan Bolang Mongondo melalui pernikahannya dengan putri Raja Bolang Mongondo, Bua Mutiara. Semasa pemerintahannya,
diberlakukan pajak bagi yang sudah berusia di atas 20 tahun atau sudah menikah. Singgasana kerajaan kemudian diduduki oleh Raja Ali Akbar tahun 1865 sampai tahun 1895 dan setelah itu beralih kepada Raja Willem van Gobel, putra Raja Iskandar van Gobel. Ia digantikan oleh putranya, Hasan Gobel. Sementara itu menurut sumber lainnya, pada abad 19 yang berkuasa di Bolang Uki adalah Raja Willem van Gobel tahun 1872 sampai tahun 1901. Ia digantikan oleh Raja Hasan Iskandar van Gobel tahun 1901 sampai tahun 1941 yang pada tahun 1906 memindahkan ibu kota Bolang Uki ke Molibagu di pesisir selatan. Raja Bolang Uki berikutnya adalah Ari Hasan Gobol yang berkuasa hingga masuknya bala tentara pendudukan Jepang. Ia memiliki radio yang dapat dipergunakan memantau segenap perkembangan yang ada, termasuk makin terdesaknya kekuatan militer Belanda. Ketika Jepang menduduki Bolang Uki, raja tetap dipertahankan, hanya saja gelarnya diganti dengan Suko. Dalam menjalankan pemerintahannya, raja dibantu oleh seorang Jogugu wakil raja, yang pada zaman Jepang diganti sebutannya menjadi Fukusuko. Saat itu, yang menduduki jabatan Fukusuko adalah W.A. Zulhaji. Dari segi struktur pemerintahan, kerajaan Bolang Uki tidak dibagi lagi menjadi distrik-distrik karena luasnya yang terlalu kecil. Sejarah Kerajaan Kaidipang. Ibu kota kerajaan Kaidipang terletak di Boroko, yakni di pesisir utara dekat perbatasan dengan bekas kerajaan Atinggola di Gorontalo. Leluhur para penguasa Kaidipang adalah Anggaduoyo yang menikah dengan Manggubi. Cucu Anggaduoyo, Pugu-Pugu Datu Binangkol Korompot Maurits tahun 1677, menjadi Raja Kaidipang pertama. Raja-raja selanjutnya yang pernah memerintah Kaidipang adalah Tiaha I, Dado Ali, Philips tahun 1729, Piantai Albertus Karompot tahun 1729 sampai tahun 1750, Antogia David Karompot tahun 1750 sampai tahun 1763, Gonggala I Yakobus Karompot tahun 1763 sampai tahun 1782, Tatu Waladin Karompot atau Willem David Konput tahun 1787 sampai tahun 1817, Toruru tahun 1817 sampai tahun 1835, Tiaha II tahun 1835 sampai tahun 1863, Pandis Van Diens Muhammad Nurdin tahun 1863 sampai tahun 1866, Gonggala II Mackenzie tahun 1866 sampai tahun 1898, dan Louis tahun 1898 sampai tahun 1903. Singgasana Kaidipang kemudian diduduki oleh Raja Antugio Karompot tahun 1903 sampai tahun 1910. Ketika Raja mangkat pada 1910, tak ada seorang pun anggota keluarga kerajaan yang sanggup menggantikannya. Putra-putranya masih terlampau muda usianya, sedangkan anggota keluarga kerajaan yang telah lanjut usia merasa tidak sanggup memangku jabatan tersebut. Karena keluarga kerajaan Bolang Itang yang bermarga Ponto masih sekerabat dengan keluarga Karompot dari Kaidipang, maka permasalahan ini meluas juga hingga ke Bolang Itang. Terjadi perbedaan pendapat antara kedua keluarga mengenai siapa yang layak menjadi pengganti almarhum Raja Antugio Karompot. Residen Manado turun tangan menengahi perbedaan pendapat tersebut dan menggelar sidang gabungan di Boroko pada 1911. Akhirnya, disepakati bahwa kedua kerajaan itu akan digabungkan menjadi Kerajaan Kaidipang Besar dengan Raja Ramsuit Ponto dari Bolang Itang sebagai rajanya yang pertama. Selanjutnya,
Dicapai pula kesepakatan bahwa apabila Raja Ramsuit-Ponto mangkat atau mengundurkan diri maka Raja Kaidipang besar berikutnya akan diangkat dari keluarga Karompot dan demikian seterusnya dijabat secara bergantian oleh kedua keluarga tersebut. Kendati demikian, kesepakatan ini tak pernah terlaksana karena Raja Ramsuit-Ponto baru mangkat pada 1950 saat terjadi penghapusan kerajaan-kerajaan dan suap raja dalam wilayah Republik Indonesia. Sejarah Kerajaan Kendahe. Raja pertama Kerajaan Kendahe adalah Wagama yang bergelar Kulano. Ia digantikan oleh Sarip Mansur, seorang bangsawan dari Maguindanao di Mindanao, Filipina bagian selatan. Sarip Mansur juga sekaligus merupakan seorang tokoh yang menyebarkan agama Islam di Kendahe. Putri Sarip Mansur bernama Fatimah menikah dengan Mehegalangi, putra Sultan Ahmad dari Maguindanao. Pernikahan ini dikaruniai seorang putra bernama Boeisang yang kelak menjadi Raja Kendahe. Ia merupakan penguasa Kendahe pertama yang menjalin persahabatan dengan VOC. Sebagai tanda persahabatan tersebut, Gubernur Maluku J. Hatim menghadiahkan sebuah piring perak kepada Raja Boeisang pada tanggal 26 Agustus tahun 1688. Piring tersebut terdapat tulisan, terjemahan bahasa Indonesianya kurang lebih berbunyi, Yang Mulia Tuan Joan Hendrik Tim, Gubernur dan Direktur atas Kepulauan Maluku telah menghadiahkan piring perak ini sebagai tanda penghormatan kepada Yang Mulia Datu Boeisang Raja Kandahar, pada 1688, tanggal 26 Agustus. Setelah Sultan Ahmad kakeknya meninggal, Raja Boeisang kembali ke Maguindanao karena kawasan itu masih berada di bawah kekuasaan Kendahe. Putrinya Loholawo menikah dengan Markus Yakobus Dalero tahun 1718 sampai tahun 1724, Raja Tabukan, yang menyerahkan daerah Makiwulaeng sebagai mas kawinnya. Oleh karenanya, melalui perkawinan ini Kerajaan Kendahe menyebarkan pengaruhnya hingga ke Tabukan. Hal ini berlangsung hingga tanggal 31 Agustus tahun 1898. Raja Boeisang digantikan oleh putranya yang bernama Syam Syah Alam Samausialang tahun 1688 sampai tahun 1711. Semasa pemerintahannya, Gunung Awu meletus pada tanggal 10 Desember tahun 1711 yang menurut cerita disebabkan oleh perbuatan sumbang putra raja sendiri bernama Sangiang Nanding. Konon, anak raja tersebut juga ikut menjadi korban. Para pengganti Syam Syah Alam Samausialang secara berturut-turut adalah Yohanes Karambut I tahun 1711 sampai tahun 1729 dan Andries Manabung Tasensulung tahun 1729 sampai tahun 1769. Pada perkembangan selanjutnya, Raja Kendahe Makaado Manuel Manabung tahun 1773 sampai tahun 1792, pernah dipilih langsung secara demokratis oleh rakyat. Para penguasa Kendahe berikutnya yang menggantikan Makaado adalah Yohanes Karambut II Ansawuwo tahun 1793 sampai tahun 1827, dan Frederick Karambut II Umboliwutang tahun 1827 sampai tahun 1845. Raja Kendahe terakhir adalah Daniel Petur Simbatianis tahun 1845 sampai tahun 1893. Masa pemerintahannya kerap terjadi perselisihan dengan Tahuna mengenai tapal batas antar kerajaan. Sebagai penyelesaiannya, Belanda memindahkan pusat kerajaan dari Watuwukala ke Tanjung Barak. Selanjutnya, daerah Egalipaeng ditukar dengan Tariang Lama milik Kerajaan Tabukan pada tahun 1881. Setelah Raja Simbatianis mangkat pada 1898, tidak diangkat lagi penggantinya serta Kerajaan Kendahe digabungkan dengan Tahuna menjadi Kerajaan Kendahe Tahuna. Ibu kotanya berada di Tahuna dengan Soleman Ponto sebagai rajanya. Meskipun demikian,
Buku Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Sulawesi Utara halaman 20 menyebutkan bahwa penggabungan ini terjadi pada 1893 dengan rajanya bernama Salmon Tua Badai Dumalang. Penyatuan kedua kerajaan ini dipicu oleh letusan Gunung Awu pada 1892 sehingga mengakibatkan korban jiwa sebanyak 1.500 orang. Sebagai catatan, saat masih dalam masa pemerintahan Raja Simbatianis, Gunung Awu sudah pernah meletus pada 1856 dengan menelan korban sejumlah 2.830 jiwa. Selain itu, wilayah kekuasaannya di Davao, Filipina Selatan mulai memisahkan diri dari Kerajaan Kendahe. Awalnya rakyat Kendahe tidak setuju dengan penyatuan ini, namun setelah nama kerajaan mereka ditempatkan di muka menjadi Kendahe Tahuna barulah mereka menyetujuinya. Wilayah kerajaan Kendahe Tahuna pada masa itu meliputi Batu Wukara hingga Tukadebatu di Pulau Sangir Besar, dengan pulau-pulaunya yaitu Dipang, Kawalusa, dan Kawiyo. Sementara itu, raja secara bergantian dipilih dari keturunan kerajaan Kendahe dan Tahuna. Sejarah Kerajaan Kolongan. Pada abad ke-16, di Kolongan memerintah Raja Pontoro Lage yang menjalin hubungan persahabatan dengan Raja Xiao Muisang tahun 1587 sampai tahun 1591. Ia pernah mengundang seorang rohaniwan Katolik bernama Diago Magalhaes. Undangan itu diterima dan rohaniwan tersebut datang dengan disertai Raja Muisang pada 1568. Pada kesempatan tersebut raja dibaptis dan diadakan pula permandian massal bagi para bebato kepala suku dan penduduk di Sungai Akembawi. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 10 Oktober tahun 1568 dan menandai masuknya agama Katolik di Kolongan. Setelah berdiam beberapa lama di sana, Diago Magalhaes dan Muisang kembali ke Siau pada tanggal 1 November tahun 1568. Kerajaan Kolongan mengalami kehancuran karena berbagai faktor, antara lain pertempuran dengan Portugis, perselisihan antar bangsawan, dan letusan Gunung Awu pada 1677. Penduduk Kolongan kemudian menyingkir ke Tahuna, termasuk salah seorang tokoh bernama Tatehwoba yang mendirikan kerajaan Tahuna pada sekitar 1600. Sejarah Kerajaan Limau. Kekejaman Belanda yang memusnahkan tanaman rempah-rempah guna mengendalikan harganya sungguh memukul perekonomian di kawasan Sangihe Talaut. Oleh karenanya, timbul perlawanan di Limau dan Sawang pada 1679. Patbroge berupaya memadamkan pemberontakan di kerajaan Limau yang merupakan bawahan Ternate ini, tetapi tidak berhasil. Baru setelah pasukan Belanda dengan jumlah yang lebih besar dikerahkan, pergolakan dapat diakhiri. Selanjutnya, dengan kejam Patbroge menumpas kerajaan ini. Berdasarkan catatan sejarah yang dibuat Kulhas, rakyat Limau, baik pria maupun wanita, dihabisi seluruhnya. Dengan demikian, lenyaplah kerajaan Limau dari muka bumi. Sejarah Kerajaan Manganitu Tamako. Pendiri atau raja pertama Manganitu adalah Tolosang tahun 1600 sampai tahun 1645 dan wilayah kekuasaannya meliputi Pandarehokang hingga Tanjung Lembawus. Kemudian oleh Datuk Kulano Makalupa ia dihadiahi anugerah kawasan Pandarehokang hingga Lelapide. Saat itu, ibu kota Manganitu terletak di Kauhis. Semasa pemerintahannya, timbul perselisihan dan peperangan dengan kerajaan Tahuna. Dalam pertempuran tersebut raja gugur dan digantikan oleh putranya Tompoliu tahun 1645 sampai tahun 1670. Menurut legenda, pada zamannya tidak ada kapal VOC yang berani mendekat karena konon saat ada kapal Belanda ia keluar dari istananya serta duduk di tepi pantai, lalu mulai merokok. Asap rokoknya itu akan membuat suasana di sekitar Teluk Manganitu menjadi gelap pekat sehingga kapal tidak dapat berlabuh dan terpaksa berbalik. Tompoliu digantikan oleh Bataha Santiago Don Siut Jugo memerintah tahun 1670 sampai tahun 1675,
dengan ibu kotanya berada di Bawahung Tiwo. Ia merupakan raja yang gigih melawan Belanda karena dipaksa menandatangani kontrak yang isinya memberatkan rakyat Manganitu serta merendahkan martabat kerajaan, yaitu 1. Semua tanaman cengkih harus ditebang. 2. Hanya agama Kristen Protestan yang diperkenankan. Dan 3. Semua benda-benda warisan budaya kerajaan harus dibakar. Akibat perlawanannya itu, VOC menyerang Manganitu. Bataha Santiago yang gagah berani ditangkap dan dijatuhi hukuman gantung di Tanjung Tahuna, yakni Tanjung Santiago. Ia adalah satu-satunya raja di kawasannya yang dengan berani menentang Belanda. Karena keberaniannya itu, namanya diabadikan sebagai nama Korem 131 Kodam 13 Merdeka. Raja berikutnya, Don Charles Diamanti atau Carlos Piantai tahun 1675 sampai tahun 1694, pernah mengadakan perjanjian dengan Belanda, yang diwakili oleh G.G. Robertus Patbrugge pada November tahun 1677. Don Charles Diamanti digantikan oleh Martin Takaingetang tahun 1675 sampai tahun 1725, dan Martin Don Lasaru atau Jacob Lazarus tahun 1725 sampai tahun 1740. Keluarga Raja Martin Don Lasaru diasingkan ke Tanjung Harapan karena peristiwa pembunuhan yang diperintahkan permaisuri raja. Akibat peristiwa pembunuhan itu, raja berikutnya Katiandagoo, yakni Daniel Katiandagoo tahun 1740 sampai tahun 1770 memindahkan ibu kota kerajaan ke Manganitu. Raja-raja selanjutnya yang memerintah Manganitu adalah Salomon Katiandagoo Lombangsuhu tahun 1771 sampai tahun 1794, Manuel Mokodampis Lokombanua tahun 1794 sampai tahun 1806, Darunu tahun 1806 sampai tahun 1816, Bagunda tahun 1816 sampai tahun 1817, Bastian Jacob Tamarol Tampungang, tahun 1817 sampai tahun 1845, CJL Tamarol Nonde tahun 1845 sampai tahun 1855, Jacob Lawrence Tamarol tahun 1859 sampai tahun 1860, dan Manuel Mokodampis Soaha tahun 1864 sampai tahun 1880. Kerajaan Manganitu kemudian dipimpin oleh Raja Lambert Ponto tahun 1880 sampai tahun 1892 dengan gelar Presiden Pengganti Raja. Daerah Tarun dan Niampak dimasukkan sebagai wilayah Kerajaan Manganitu, sebagaimana yang tertuang dalam kontrak politik dengan Raja WKP Mokodampis Yohanes Mokodampis atau Tampilang tahun 1892 sampai tahun 1905 tertanggal tanggal 22 November tahun 1899. Ia digantikan oleh Willem Manuel Pandensolang Mokodampis tahun 1905 sampai tahun 1944. Pada zaman pendudukan Jepang, Raja Mokodampis ikut menjadi korban kekejaman bala tentara negeri matahari terbit tersebut. Bersama dengan Raja Christian Pontoh dari Kendahe Tahuna, ia dijatuhi hukuman pancung pada 1944. Selanjutnya, yang menggantikan Raja WMP Mokodampis adalah Wekansil tahun 1944 sampai tahun 1945. Raja Manganitu berikutnya, Ambon Darondo tahun 1946 sampai tahun 1949 menjadi salah seorang anggota Dewan Raja-Raja Sangihe Talaut yang diketuai oleh W.A. Sarapil dari Tabukan. Sejarah Kerajaan Sawang. Kerajaan Sawang semula merupakan kerajaan yang berdiri sendiri di kawasan Sangihe Talaut. Meskipun demikian,
Ketika Belanda dengan semena-mena memusnahkan tanaman rempah-rempah di wilayah ini demi mengendalikan harganya, perekonomian rakyat menjadi hancur. Akibatnya, bangkitlah perlawanan rakyat Sawang pada tahun 1679. Pergolakan ini dapat ditindas dengan kejam oleh Belanda. Menurut catatan Kulhas, rumah-rumah penduduk diratakan dengan tanah. Pemimpinnya yang bernama Datun Seke ditangkap dan diasingkan ke Sri Lanka. Setelah itu, kerajaan ini digabungkan dengan Tahuna. Sejarah Kerajaan Siau. Raja Siau yang pertama adalah Lokongbanua II tahun 1510 sampai tahun 1549, cucu Lokongbanua I, Datu Raja Kerajaan Boromtehu. Pusat pemerintahannya berada di Katutungan Paseng sekarang. Pada masa pemerintahannya, terjalin kontak pertama kalinya dengan bangsa Portugis dan Spanyol. Bahkan bangsa Portugis sempat merayakan Paskah di kerajaan tersebut yang dipimpin oleh Pastor Pedro Maxarenhas. Menurut cerita rakyat, nama Paseng itu berasal dari kata Pascen yang artinya Paskah. Di kota ini pula terletak makam Raja Lokongbanua, yakni di Kecamatan Siau Barat. Lokongbanua II digantikan putranya, Posumah, Pesuma atau Pansumang, memerintah pada tahun 1549 sampai tahun 1587, selaku Raja Siau kedua. Ia merupakan Raja Siau yang menganut agama Katolik dan dibaptis di sebuah sungai besar di Manado dengan nama permandian Don Jeronimo atau Hieronymus. Posumah kemudian digantikan oleh Wuisang Ponto Wuisan atau Himbawe atau Wetewiwihe, memerintah tahun 1587 sampai tahun 1591. Karena kedekatannya yang erat dengan Spanyol, Belanda menyerang Siau pada 1614. Saat serangan dilancarkan, Raja Winsulangi tahun 1591 sampai tahun 1639, Raja Siau keempat dan pengganti Wuisang sedang memadamkan pemberontakan di Tagulandang. Begitu mendengar Siau telah diduduki musuh, Raja beserta Batahi, putranya mengungsi ke Manila. Kedudukan raja baru berhasil dipulihkan pada 1624 ketika ia merebut kembali negerinya dengan bantuan Spanyol. Kendati demikian, sumber-sumber Belanda menyebutkan bahwa kala itu sesungguhnya Raja Siau hanya mengambil kembali wilayahnya karena Belanda telah meninggalkan kawasan tersebut. Belanda saat itu masih belum menemukan arti penting Siau dari sisi ekonomis. Hubungan Siau dengan Spanyol tetap terjalin baik setelah itu. Spanyol menempatkan tentaranya di sebuah benteng yang dibangun di Ulu Siau Timur dan Ondong Siau Barat. Karena kedekatan ini, Spanyol memberikan kesempatan kepada Pangeran Siau untuk menempuh pendidikan di Universitas Katolik Santo Tomas Filipina, dan pendidikan tinggi Yesuit Intramuros yang berada di dalam benteng. Tatkala Raja Winsulangi masih mengungsi di Manila, ia berkesempatan menyekolahkan Batahi di Intramuros tersebut. Raja Winsulangi pernah mengangkat sumpah setia kepada Raja Spanyol dalam bentuk 5 kesepakatan yaitu 1. Raja Siau akan memberikan sebuah parang beserta perisai sebagai hadiah kepada vasal-vasalnya. 2. Kerajaan Siau akan melindungi dan mendukung para imam Katolik dalam mewartakan Injil. 3. Raja Siau tidak akan membangun benteng tanpa izin Spanyol. Sementara itu, Gubernur Spanyol boleh mendirikan lebih dari 1 benteng atas seizin raja. 4. Apabila berkecamuk perang di Maluku, Raja Siau akan memberikan bantuannya. 5. Sebaliknya bila terjadi serangan dari pihak Ternate yang dilancarkan terhadap Siau maka Spanyol akan memberikan bantuannya. Karena kedekatannya dengan Spanyol tersebut, tidak heran apabila Belanda menganggap Siau sebagai ancaman. Apalagi letaknya yang dekat dengan Maluku, sumber penghasil rempah-rempah yang berada dalam pengaruh VOC. Jika dibiarkan, rempah-rempah yang dihasilkan Siau berpotensi mengganggu kebijakan monopoli rempah-rempah Belanda. Oleh karenanya, timbul niat Belanda menundukkan Siau dengan bantuan Ternate,
yang saat itu diperintah oleh Sultan Sibori. Belanda tidak mau gegabah dalam menyerang Siau. Itulah sebabnya Pat Brugge dengan cerdik meminjam tangan Sultan Sibori dengan memanas-manasi Sultan terkait perebutan istrinya yang bernama Maimuna oleh Raja Batahi, Don Harcius Franciscus Batahi dari Siau. Maimuna adalah putri kerajaan Tabukan yang mulanya dinikahkan dengan Sultan Sibori. Namun ketika tiba di Ternate, putri yang cantik jelita tersebut malah pulang kembali ke kampung halamannya dengan dijemput kakaknya Dalero. Kepulangan ini mungkin karena takut dan tidak tahan melihat sepak terjang Sultan Ternate yang tersohor kebobrokannya itu. Sultan terkenal berperangai buruk, terutama yang berkaitan dengan kegilaannya akan wanita. Di tengah perjalanan pulangnya ke Tabukan, rombongan Putri Maimunah singgah di Siau. Waktu itu istri Raja Siau, Ratu Dona Anastasia Tatunguan baru saja meninggal. Batahi jatuh cinta kepada Maimunah. Ternyata cinta itu tidak bertepuk sebelah tangan karena Maimunah juga jatuh cinta kepada Batahi yang dipandangnya sebagai raja terpelajar. Hal ini tidaklah mengherankan mengingat Batahi adalah lulusan Koleks St. Joseph Intramuros di Manila, Filipina. Akhirnya mereka berdua menikah. Perkawinan ini membangkitkan amarah Sultan Sibori dan Belanda yang memang gemar memancing di air keruh memanfaatkannya agar Sultan mengirimkan pasukannya ke Siau guna membalas penghinaan tersebut. Ternate benar-benar menyerang Siau, sementara itu Belanda membonceng di belakangnya. Fasal-fasal atau negara bawahan Ternate ikut serta dalam agresi militer tersebut, seperti Bolaang, Tagulandang, Tahuna, Bolaang Itang, dan lain sebagainya. Mengalahkan Siau sebenarnya bukan pekerjaan yang sulit, apalagi dengan cara keroyokan seperti itu. Terlebih lagi, Siau hanya dipertahankan oleh 17 tentara Spanyol saja. Dalam waktu 2 hari, Batahi menyatakan menyerah dan dengan cerdik mengumumkan bahwa tujuan peperangan itu adalah mengusir pasukan Spanyol. Setelah peperangan berakhir, VOC menandatangani perjanjian dengan Siau pada tanggal 9 November tahun 1677. Sementara itu, sehari sebelumnya telah diadakan kesepakatan antara Raja Siau dengan Ternate mengenai pampasan ganti rugi perang. Belanda kemudian memainkan kemampuan berdiplomasinya dalam menguasai Siau. Pat Brugge memaksa Siau menandatangani suatu perjanjian yang terdiri dari 16 pasal. Adapun intinya mengharuskan Raja Siau mengakui pertuanan Belanda atas negerinya, beralih dari agama Katolik ke Protestan, serta menjadikan musuh VOC sebagai musuh Siau dan sahabat VOC adalah sahabat Siau juga. Kendati Siau telah ditaklukkan, Pat Brugge tetap memperlakukan Batahi dengan rasa hormat. Bahkan Pat Brugge sempat tinggal di Siau selama seminggu dan kerap bercakap-cakap dengan Batahi. Sebagai wujud kemenangan Belanda, nama benteng Sana Rosa milik Portugis diganti menjadi Maetsuyker, sesuai nama Gubernur Jenderal VOC yang berkuasa saat itu. Setelah mangkatnya Batahi, Siau diperintah oleh Raja Monasehiwu tahun 1678 sampai tahun 1680, Pareme Rarame Nusa atau Hendrik Daniel Jacobus tahun 1680 sampai tahun 1716, Daniel Jacobus Lohintadali tahun 1716 sampai tahun 1752, Ismail Jacobus Mohengkelangi tahun 1752 sampai tahun 1788, Ericus Jacobus Bagandelu tahun 1788 sampai tahun 1790, Eugenius Jacobus Umboliwutang tahun 1790 sampai tahun 1821, Francisco Tapianus Paparang Batahi tahun 1822 sampai tahun 1839, Nikolaus Ponto Tawere tahun 1839 sampai tahun 1842, dan Markus Dulage Presiden Raja, memerintah tahun 1842 sampai tahun 1850.
Penguasa Siau yang terkenal berani menentang Belanda adalah Raja Jacob Ponto tahun 1851 sampai tahun 1889. Sebelumnya, ia adalah pangeran di Kerajaan Kaidipang yang dipilih sebagai Raja Siau ke-15 oleh Dewan Adat Komolang Bobatong Datu. Presiden Belanda yang berkedudukan di Manado pernah mengajukan 3 tuntutan kepadanya, yakni 1. Menurunkan dan mengganti bendera Kerajaan Siau yang berwarna merah putih dengan bendera Belanda. 2. Menaikkan besarnya pajak kepala bagi setiap laki-laki dewasa menjadi 1 gulden. 3. Mengganti agama Islam yang dianutnya dengan agama Kristen Protestan serta mendukung penyebaran Injil oleh para pendeta Zending. Raja tidak bersedia mematuhi satu pun perintah di atas. Ia bersedia mengibarkan bendera Belanda, asalkan bendera Kerajaan Siau dikibarkan lebih tinggi. Dengan berani Raja menyampaikan jawabannya kepada Residen Belanda bahwa ia adalah penguasa di negeri tersebut yang berkuasa atas tanah beserta rakyatnya dan lebih baik Residen menyimpan saja perintahnya bagi rakyat di negerinya sendiri. Tentu saja Belanda merasa gerah menyaksikan tingkah Raja pemberani ini dan mencari upaya untuk menyingkirkannya. Raja Jacob Ponto diajak berunding dengan Belanda di atas sebuah kapal yang berlabuh di Ulu Siau. Ternyata ini hanya jebakan belaka karena begitu tiba di atas kapal, Raja langsung ditawan dan diasingkan ke Cirebon. Itulah sebabnya, di kalangan rakyat Siau ia dikenal sebagai Ituang Suseribong atau Tuan Raja di Cirebon. Raja Jacob Ponto digantikan oleh Lemuel David tahun 1890 sampai tahun 1895. Ia memindahkan ibu kota Siau dari Ondong di Kecamatan Siau Barat ke Ulu Kecamatan Siau Timur. Pada perkembangan selanjutnya, Raja Manalong Dulang Kansil tahun 1900 sampai tahun 1908 menandatangani kontrak pada tanggal 25 November tahun 1899 yang isinya menyatakan bahwa daerah Kabaruan dan Taduwale masuk ke dalam wilayah Siau. Wilayah Singkil di Manado Utara yang dahulunya merupakan wilayah Siau diserahkan kepada asisten Residen Manado semasa pemerintahan Raja A.J. Mohede tahun 1908 sampai tahun 1913. Belanda pernah berjanji akan mengangkat Raja Anthony Javed Kansil Bogar tahun 1913 sampai tahun 1918 sebagai Sultan apabila pemerintah kolonial berhasil menyatukan seluruh kepulauan Sangihe Talaut dalam satu pemerintahan yang berwibawa. Upaya Belanda ini berhasil, terlebih lagi ketiga saudari raja telah menjadi istri 3 raja lainnya di Pulau Sangir Besar. Dengan demikian, Raja Siau ini merupakan tokoh yang berpengaruh di daerahnya. Karena menerima janji semacam itu, Raja bersedia menandatangani Korte Verklaring pada 1915. Berkat penandatanganan perjanjian tersebut, kerajaan menerima subsidi dari pemerintah kolonial Belanda guna membangun kota Ulu Siau. Berbagai sekolah didirikan dan Raja A.J.K. Bogar diperkenankan menghidupkan kembali Angkatan Darat Kerajaan Siau yang saat itu tak terpelihara lagi. Tujuan Belanda mengizinkan pembangunan kembali pasukan Siau ini dilatar belakangi oleh meletusnya Perang Dunia tahun 1914 sampai tahun 1918 di Eropa. Dengan demikian, bila perang meluas hingga Hindia Belanda, pasukan Siau itu dapat dipergunakan sebagai sarana pertahanan. Armada Laut Siau yang terdiri dari beberapa perahu kora-kora, yakni perahu tradisional Kepulauan Maluku diperbolehkan pula mengibarkan bendera kerajaan. Raja A.J.K. Bogar sendiri memandang bahwa kedudukannya menurut Korte Verklaring yang telah ditandatanganinya sederajat dan merupakan sahabat Raja Belanda. Karenanya ia merasa bahwa atribut dan kebesaran-kebesaran kerajaan terdahulu perlu dikembangkan lagi. Selain itu, Raja mengembangkan sikap yang membangkitkan kecanggungan di kalangan pejabat pemerintah kolonial sendiri. Perihal raja ini terdengar pula Gubernur Jenderal Van Limburg Stirum di Batavia. Karena itu,
dalam perjalanannya ke Indonesia Timur pada 1918, ia merasa perlu berjumpa dengan Raja AJK Bogar. Sayangnya ketika Gubernur Jenderal masih dalam perjalanan, Raja AJK Bogar terserang influenza dan mangkat pada Oktober tahun 1918. Karenanya, Gubernur tak sempat bertatap muka dengannya dan tentu saja pengangkatannya sebagai Sultan tidak dapat pula diselenggarakan. Raja AJK Bogar kemudian digantikan oleh Antoni Dulage Laihat tahun 1918 sampai tahun 1920. Ketika pergerakan nasional bergaung hingga ke Siau, rajanya saat itu, Lodewijk Nicolaus Kansil tahun 1920 sampai tahun 1929 sebenarnya ingin memberikan dukungannya bagi PNI. Kendati demikian, ia menyadari bahwa momennya kurang tepat karena raja sedang disorot Belanda terkait tuduhan pemborosan kas kerajaan. Karenanya, raja bersikap netral dengan tidak melarang pembentukan PNI cabang Siau. Akhirnya Raja LN Kansil disingkirkan oleh Belanda dan untuk mengisi kekosongan pemerintahan, Raja Tagulandang, Hendrik Philips Jacob ditetapkan sebagai wakil Raja Siau antara 1929 hingga 1930. Perwakilan ini berakhir pada 1930 ketika Jogugu Ulu bernama Aling Janis tahun 1930 sampai tahun 1935 ditetapkan sebagai Raja Siau yang baru. Siau pernah melahirkan tokoh pergerakan nasional bernama JB Dauhan yang terkenal dekat dengan Bung Karno. Pada tahun 1933, Dauhan berkesempatan kembali ke kampung halamannya dan suatu penyambutan hendak diadakan. Niat untuk mengadakan acara penyambutan ini dilaporkan kepada Raja Aling Janis yang menyatakan bahwa kontrolir Belanda di Tahuna tentu tak akan mengizinkannya. Tetapi Raja sendiri tidak berkeberatan asalkan ketertiban dan keamanan dapat dijamin. F. Hermanses yang merupakan Ketua KGI Komite Gerakan Indonesia menyampaikan kesanggupan untuk menjaminnya. Dengan demikian rapat dapat diselenggarakan di 3 tempat berbeda antara 9 sampai 11 Maret tahun 1933. Pada kesempatan tersebut, JB Dauhan membakar semangat rakyat Siau dan meyakinkan mereka bahwa Indonesia suatu saat pasti merdeka. Pertemuan itu membuahkan penangkapan bagi para aktivis. 15 orang ditangkap dan hendak diasingkan ke Digul. Untunglah Raja Aling Janis turun tangan dan memberikan jaminan bahwa orang-orang itu tak akan mengulangi perbuatannya lagi. Malangnya, JB Dauhan justru mati dibunuh oleh Belanda di penjara Tahuna. Ketika Raja Aling Janis meninggal tanpa putra mahkota, kedudukan sebagai raja diambil alih oleh kontrolir De Jong. Sebenarnya, bekas Raja LN Kansil dan almarhum Raja Aling Janis masih memiliki putra-putra, hanya saja usia mereka belum dewasa. Namun, tak lama kemudian pemerintah kolonial mengangkat seorang Minahasa bernama Paul Frederick Parengkuan tahun 1936 sampai tahun 1946 sebagai Raja Siau. Ia merupakan seorang penguasa yang giat membangun daerahnya. Raja PF Parengkuan memajukan pertanian dengan menganjurkan rakyat menanam tumbuh-tumbuhan penghasil bahan pangan, seperti ubi kayu dan lain sebagainya. Ia membeli pula 6.000 karung padi sebagai cadangan makanan pada masa itu. Kerajaan Siau dapat dikatakan berakhir ketika Presiden pengganti Raja Siau CH David tahun 1946 sampai tahun 1956, penguasa Siau ke-25 mangkat pada 1956. Ia merupakan salah seorang anggota Dewan Raja-Raja Sangihe Talaut yang diketuai oleh Raja Tabukan W.A. Sarapil. Sejarah Kerajaan Tabukan. Kerajaan Tabukan kerap dianggap sebagai kerajaan tertua di kawasan Sangihe Talaut. Menurut legenda, cikal bakal kerajaan ini adalah tokoh legendaris bernama Guman Salangi dan Maka Ampo Wawengehe. Konon,
Gumansalangi adalah seorang pangeran yang dihukum buang ke dalam hutan oleh ayahnya. Namun di sana ia malah berjumpa dengan seorang putri kayangan bernama Sangyangasa Kondawulaeng yang kelak menjadi istrinya. Mereka lantas menunaikan bersama-sama hukuman buang yang dijatuhkan oleh ayah Gumansalangi dengan mengendarai seekor ular besar. Ayahnya berpesan agar mereka baru boleh berhenti di suatu tempat yang ditandai oleh deru guntur dan kilatan petir. Ketika tiba di Gunung Sahendaruman, keduanya mendengar pertanda alam yang dimaksud. Oleh karenanya, mereka berdua turun dan menetap di sana. Itulah sebabnya, Gumansalangi kemudian dijuluki Medelu Guntur dan Sangyangasa sebagai Sangyang Kilat Putri Kilat. Gumansalangi yang menjadi Datu Tabukan pertama dikaruniai dua orang anak, yakni Melintang Nusa dan Melikunusa. Putranya yang bernama Melikunusa berlayar ke selatan. Ia pindah ke Mongondo dan menikah dengan Monong Sangiang, seorang putri Mongondo. Sementara itu, Melintang Nusa menggantikan ayahnya sebagai Datu Tabukan yang kedua tahun 1350 sampai tahun 1400. Semasa pemerintahan Gumansalangi dan keturunannya ini, Tabukan belum berbentuk kerajaan dan masih berupa satuan pemerintahan yang dikepalai seorang datu. Pada perkembangan selanjutnya, kedatuan ini malah terpecah menjadi dua, yakni Kedatuan Sahabe di utara dan Salurang di selatan. Tokoh penting berikutnya adalah Maka Ampo Wawenggehe atau De Maka Ampo, yang menjadi Raja Tabukan pertama tahun 1530 sampai tahun 1575. Semenjak kecil ia telah ditinggal mati orang tuanya dan diasuh oleh pamannya. Ia berhasil menyatukan kembali kedua kedatuan pecahan Tabukan di atas, dan semenjak saat itu Tabukan menjadi kerajaan. Wilayah kerajaannya meliputi bekas daerah Kedatuan Sahabe dan Salurang, yaitu mulai dari Tanjung Salimahe hingga Pandarehokang serta pulau-pulau Marore hingga Mahengetan dan Kepulauan Talaut. Pusat pemerintahannya terletak di Limu Sahabe Bahu. Raja ini terkenal kekejamannya sehingga seorang pahlawan dari Tamako bernama Ambala menjalin persekutuan dengan Hengkengunang dari Siau untuk membunuh Maka Ampo. Akibatnya setelah pembunuhan ini terlaksana, timbul permusuhan antara Tabukan dan Siau. Sebagai pengganti Maka Ampo, diangkatlah putranya yang bernama Wuatang Semba tahun 1575 sampai tahun 1610. Pada zamannya, datanglah para pedagang Portugis dan Spanyol. Semasa pemerintahan raja berikutnya yang bernama Gamambanua tahun 1610 sampai tahun 1650, bangsa Portugis diizinkan tinggal di sana dan menyebarkan agama Katolik. Mereka lalu mendirikan sekolah dan tempat ibadah yang dalam bahasa setempat disebut Gahedang Padihe, arti harfiahnya tempat paderi. Gamambanua digantikan oleh putranya yang bernama Don Francisco Maka Ampo Judas I tahun 1650 sampai tahun 1700. Menilik dari namanya, tampak bahwa penguasa ini telah menganut agama Katolik. Semasa pemerintahannya, Belanda mulai masuk ke kawasan ini yang terbukti dengan penandatanganan kontrak politik berupa Lange Verklaring Plakat Panjang pada November tahun 1677. Berdasarkan kontrak itu, disebutkan bahwa Raja Belanda adalah sahabat Raja Tabukan, musuh Belanda adalah juga musuh Raja Tabukan, dan demikian pula sebaliknya. Raja David Papukule Sarapil tahun 1892 sampai tahun 1898 yang bergelar Presiden Pengganti Raja memindahkan ibu kota kerajaan dari Tabukan Lama ke Enemawira, kini Kecamatan Tabukan Utara. Pada tanggal 1 April tahun 1902, diadakan penandatanganan kontrak antara Residen Manado, E.J. Jelesma dengan Raja David Sarapil dari Tabukan yang isinya menguatkan bahwa kawasan-kawasan Lirung, Moronge, Salibabu, Kiama, Beo, Esang, Banada, Amat, dan Rainis merupakan wilayah Tabukan. Pada masa pendudukan Jepang, yang berkuasa di Tabukan adalah KJL Mekpal. Karena dicurigai hendak melawan Jepang,
Raja KJL Mekpal ditangkap oleh Kenpetai dan dijatuhi hukuman pancung. Ia kemudian digantikan oleh Umar Muhammad. Selanjutnya yang memerintah Tabukan adalah Raja W.A. Sarapil. Ia adalah Ketua Dewan Raja-Raja Sangihe Talaut dan menjadi Kepala Daerah Sangihe Talaut yang pertama. Ketika terpilih sebagai anggota Senat Negara Indonesia Timur, kedudukannya selaku Kepala Daerah digantikan oleh B.J. Medelu. Sistem pemerintahan. Pemegang kekuasaan tertinggi di kerajaan ini adalah seorang raja. Sementara itu, setingkat di bawah raja terdapat Perdana Menteri yang disebut Jogugu. Gelar ini tentu saja mengingatkan pada pengaruh Ternate. Selanjutnya, di tiap kampung terdapat pemimpin yang disebut Kapitalau. Tugasnya adalah memelihara persatuan dan adat di tengah masyarakat. Jabatan lainnya adalah hukum mayor atau hukum, yang tugasnya menangani urusan pengadilan. Di dalam istana Tabukan sendiri masih dikenal adanya Kapitaratu kepala rumah tangga istana, dan Keneke juru rasa makanan. Ada juga barisan dayang-dayang yang disebut gunde dengan dikepalai seorang pangataseng. Dari segi kemiliteran, pasukan di Tabukan dikepalai seorang pangeran bergelar Mayore Labo atau mayor besar. Ia membawahi mayor, kapten, letnan, ajudan, pembawa bendera, sersan mayor, sersan, dan kopral. Dengan demikian, ini membuktikan bahwa di Tabukan telah mengenal jenjang kepangkatan, yang tampaknya berasal dari pengaruh barat. Sejarah Kerajaan Tagulandang. Sebelum berkuasanya seorang raja, kawasan ini dipimpin oleh para kepala suku yang bergelar Kulano, Wahani atau Bahani. Para Kulano ini merupakan orang gagah berani, di antara mereka yang terkemuka adalah Lohowuateng, Wansiani, Kudendeng, dan Walandukno. Tokoh yang dianggap sebagai raja pertama Tagulandang adalah Raja Lohowaung tahun 1570 sampai tahun 1609 atas anjuran Sultan Ternate karena saat itu daerah tersebut mendapat pengaruh Portugis yang telah ditanamkan di Ternate. Pada masa itu, sudah ada 3 negeri di Tagulandang, yakni Lumbu yang kemudian pindah ke Minanga, Bailang Tukari yang kemudian pindah ke Hasi, dan Tuang yang kemudian dipindahkan oleh Lohowaung ke Tulusan. Daerah kekuasaan raja ini terdiri dari 3 kampung, yakni Tagulandang, Balehumara, dan Babule. Dalam menggulirkan roda pemerintahannya, raja dibantu oleh seorang Jogugu. Karena adanya jabatan Jogugu ini, bisa disimpulkan bahwa sistem pemerintahan di Tagulandang mendapat pengaruh Ternate. Bangsa Portugis kemudian menduduki Tagulandang dan mendirikan benteng di Tanjung Batu Saiki. Setelah Lohowaung mangkat, ia digantikan oleh Balango tahun 1609 sampai tahun 1649, cucu Raja Lohowaung dan putra Raja Tabukan kedua, Wuatang Semba dengan permaisurinya bernama Taskoa Putri Raja Tagulandang pertama. Dengan demikian, boleh disimpulkan bahwa telah terjalin ikatan keluarga antara Tabukan dan Tagulandang. Setelah menjadi raja, ia dianugerahi daerah Kalamu dan Pulutang di Talaut oleh ayahnya. Semasa pemerintahan Balango, terjadi perselisihan dengan Mindanao karena kerajaan Tagulandang membantu Siau dalam persengketaan di Pehe pada 1586. Tagulandang kemudian diperintah pula oleh Raja Bawias atau Patu Wawiosi Bawias tahun 1649 sampai tahun 1683. Raja Philips Antoni Aralung Nusa tahun 1683 sampai tahun 1720, pengganti Bawias, merupakan raja pertama yang memeluk agama Katolik. Ia dibaptis oleh Pastur Parerei pada 1592 dan diberi nama baptis Philips Antoni. Ia merasa kecewa kepada Spanyol dan beralih mendukung Belanda. Raja-raja berikutnya yang memerintah Tagulandang secara berturut-turut adalah Yohanes Batahi Jacobus Manihise Philip Jacobs tahun 1720 sampai tahun 1753. Andries Tamarol tahun 1754 sampai tahun 1782,
Cornelis Christian Tamarol tahun 1782 sampai tahun 1798. Philip Jacobson tahun 1798 sampai tahun 1820. Johannes Philip Jacobson tahun 1820 sampai tahun 1842. Frederick Philip Jacobson tahun 1843 sampai tahun 1851. Lucas Philip Jacobson tahun 1851 sampai tahun 1871. Christian Matthäusson tahun 1871 sampai tahun 1885. Salmon Bawoleh tahun 1885 sampai tahun 1901. Laurentius Manuel Tamara tahun 1901 sampai tahun 1912. Cornelis Tamaleroh tahun 1912 sampai tahun 1917. A.J.K. Bogar tahun 1917 sampai tahun 1918. Merangkap Raja Siau. Adelaihat tahun 1918 sampai tahun 1920. Merangkap Raja Siau. L.N. Kansil tahun 1920 sampai tahun 1922. Merangkap Raja Siau. Hendrik Philip Jacob Malempe tahun 1922 sampai tahun 1935. Merangkap Raja Siau. Franz Peter Parengkuan tahun 1935 sampai tahun 1937. Dan Willem Philip Jacob tahun 1937 sampai tahun 1944. Karena dicurigai melawan Jepang, Raja Willem Philip Jacob yang pernah merobek bendera Jepang ditangkap oleh Ken Petai dan menjadi korban kebiadaban mereka dengan dipancung kepalanya. Selanjutnya, ia digantikan oleh Paul Adrian Tindas tahun 1944 sampai tahun 1946, yang merupakan salah seorang di antara 5 anggota Dewan Raja-Raja Sangihe Talaut. Para raja terakhir Tagulandang adalah Hermanus Obed Hamel tahun 1946 sampai tahun 1949, dan Philip Willem Jacob tahun 1949 sampai tahun 1951. Sejarah Kerajaan Tahuna. Pendiri Kerajaan Tahuna adalah Tete Hawoba Ansawuaso, putra Raja Pontorolage dari Kolongan dengan permaisurinya yang bernama Dolong Sego, putri Raja Satu Lokongbanua dari Siau. Raja yang memerintah antara 1580 hingga 1625 ini menikah dengan Doloweli, putri Raja Tabukan pertama, Makampo Wasenggehe tahun 1530 sampai tahun 1575. Pusat pemerintahan kerajaan ini pada mulanya berada di Akembawi. Setelah kemunculan kapal VOC yang tenggelam secara tiba-tiba di Kolongan pada 1602, Raja memindahkan ibu kota kerajaannya ke Tahuna untuk mengantisipasi kedatangan kapal Belanda lainnya hingga ia wafat dan dimakamkan di sebuah tempat bernama Bukide milik Nanarang Bukide. Wilayah kerajaan Tahuna mencakup Tanjung Lembawua dan berbatasan dengan kerajaan Manganitu, hingga Watu Wukala, yang berbatasan dengan kerajaan Kendahe. Selain itu, Pulau Miangan dan Nanusa juga termasuk dalam wilayah kerajaan ini, yang merupakan pemberian Kulano Ansiga Kepar, cucu saudaranya yang sekaligus merupakan permaisuri raja. Tete Hawoba digantikan oleh Wuntuang tahun 1625 sampai tahun 1665. Penggantinya Tatandang Don Martin Tatandang Nusa tahun 1665 sampai tahun 1691. Merupakan salah seorang raja yang berbalik memihak Belanda karena kecewa terhadap sikap Spanyol yang ragu-ragu dalam membantu mereka. Raja Tatandang juga merupakan seorang terpelajar yang pernah menuntut ilmu di Universitas Santo Tomas Manila, Filipina. Rangkaian raja-raja Tahuna berikutnya adalah Takaulimang tahun 1691 sampai tahun 1705,
Zacharias Papahang Sulung Paparang tahun 1705 sampai tahun 1736, Dekrasubala tahun 1747 sampai tahun 1756, Zacharias Paparang tahun 1757 sampai tahun 1779, Zacharias Dekrasubala tahun 1779 sampai tahun 1800, Tabaleta Rasubala tahun 1800 sampai tahun 1820, Jacob Rasubala Saraweta tahun 1820 sampai tahun 1841, Eugenius Lawrence Tamarol tahun 1841 sampai tahun 1858, Walanda Jacob Rasubala tahun 1858 sampai tahun 1870, Ate Rasubala Limampolo tahun 1870 sampai tahun 1875, Eugenius Lawrence Tanaru Rasubala tahun 1878 sampai tahun 1887, dan seorang raja yang tak diketahui namanya tahun 1887 sampai tahun 1896. Pada tahun 1898, wilayah Kerajaan Kendahe digabungkan dengan Tahuna menjadi Kerajaan Kendahe Tahuna. Pulau-pulau Nanusa, termasuk Miangas, dimasukkan pula sebagai wilayah Kerajaan Tahuna yang diperteguh dalam sebuah kontrak politik dengan Raja Salmon Dumalang tahun 1896 sampai tahun 1902 pada tanggal 22 November tahun 1899. Selanjutnya, Raja Markus Mohonis Dumalang tahun 1902 sampai tahun 1904 dan Solomon Ponto tahun 1904 sampai tahun 1914 tercatat pernah berkuasa di kerajaan ini. Ia kemudian digantikan oleh Raja Christian Ponto tahun 1914 sampai tahun 1928. Raja Kendahe Tahuna ini pernah menjadi anggota Volksraad antara tahun 1919 sampai tahun 1928. Pada 1928, ia diasingkan ke Luwuk Sulawesi Tengah dan digantikan oleh Raja WMP Mocodampis tahun 1928 sampai tahun 1930. Tetapi dikembalikan lagi ke kampung halamannya pada 1933. Pada perkembangan selanjutnya, yang memerintah Tahuna berturut-turut adalah Albert Bastian tahun 1930 sampai tahun 1939 dan Engelhard Bastian tahun 1939 sampai tahun 1944. Ketika Jepang mulai menjajah Indonesia, Raja Engelhard Bastian masih menjadi raja di Kendahe Tahuna. Bala tentara pendudukan Jepang menunjuknya sebagai wakil pemerintahan mereka di Sangihe Talaut. Dengan membawa surat penunjukan dari Jepang ini, Raja Engelhard Bastian kembali dari Manado ke Tahuna pada Mei tahun 1942. Pemerintahan darurat di bawah pimpinan Raja Engelhard Bastian ini hanya bertahan selama setahun saja karena kurang lebih pada Juli tahun 1943 bala tentara Jepang mendarat di pelabuhan Tahuna dan mengambil alih pemerintahan di sana. Semenjak saat itu, ditempatkanlah seorang perwira Jepang bernama Hirano dengan jabatan Kenkarikan selaku kepala pemerintahan bagi kawasan Sangihe Talaut. Semenjak tahun 1944, Christian Ponto mantan Raja Kendahe Tahuna ditahan oleh Jepang dan dipancung pada tanggal 19 Januari tahun 1945 karena kerap melakukan pembangkangan, antara lain dengan menolak membayar pajak. Ia merasa aneh karena Jepang selaku pendatang malah meminta pajak darinya. Jenazahnya dimakamkan di Bungalawang Tahuna, tempat dikebumikannya raja-raja dan pemuka masyarakat lain yang juga menjadi korban keganasan Jepang. Raja Engelhard Bastian tidak luput pula dari kebiadaban Jepang ini. Sepeninggal Raja Engelhard Bastian,
Frederick Immanuel Adrian tahun 1945 sampai tahun 1949 dinobatkan sebagai Raja Tahuna. Ia adalah salah seorang di antara 5 anggota Dewan Raja-Raja Sangihe Talaut. Pemerintahan Tahuna kemudian dipegang oleh Afdeling Karambut, yang bertindak selaku Wakil Raja tahun 1949 sampai tahun 1955. Sejarah Kerajaan Talaut. Kepulauan Talaut baru diubah statusnya menjadi kerajaan atau swapraja berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal tertanggal tanggal 18 Februari tahun 1915 nomor 18. Pada mulanya, belum ada raja yang diangkat bagi kerajaan ini dan pimpinan diserahkan kepada suatu dewan yang terdiri dari para Jogugu Ratvan Jogugus atau Dewan Jogugu. Kepemimpinan para Jogugu ini berakhir pada 1921 dengan diangkatnya J.S. Tamawiwich sebagai Raja Talaut yang pertama. Sebelumnya ia menjabat sebagai Jogugu Karakelang Utara di Beo. Pelantikannya sebagai raja berlangsung pada tanggal 31 Agustus tahun 1921. Ketika berlangsung penjajahan Jepang, yang menjadi raja di Talaut adalah P.G. Koago. Jepang memerintahkan para raja mengumpulkan pemuda-pemuda untuk diberi latihan kemiliteran. Tentu saja Jepang mengharapkan agar para pemuda ini dapat membantu mereka dalam peperangan, tetapi Raja P.G. Koago justru menggunakan kesempatan ini sebagai sarana mempersiapkan para pemuda dalam melawan Jepang. Kurang lebih 60 orang pemuda mendaftar mengikuti latihan kemiliteran tersebut. Guna menyembunyikan maksudnya, para pemuda itu didaftarkan di bawah kode rahasia MX. Malangnya, Jepang berhasil membongkar kode ini dan Raja P.G. Koago ditangkap, disiksa, diinjak-injak, dan ditahan oleh Jepang. Beberapa hari kemudian, Jepang menyatakan bahwa raja telah melarikan diri dan hilang tak tentu rimbanya. Kemungkinan besar ia telah dihabisi nyawanya oleh Jepang. Raja P.G. Koago digantikan oleh T.H. Binilang yang memerintah hingga era kemerdekaan. Ia juga merupakan salah seorang anggota Dewan Raja-Raja Sangihe Talaut. Kedudukannya sebagai Raja Talaut masih diakui beberapa waktu setelah kemerdekaan. Ketika Gubernur Sulawesi Lanto Daeng Pasewang berkunjung ke Lirung, ia diterima oleh Raja T.H. Binilang. Bersambung.